Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hasan Darojat, mahasiswa Prodi Magister Sejarah, Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada dengan NIM 20-470119-PSA-19864. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan penelitian tesis saya dalam bentuk presentasi slide. Baik, di sini saya akan membahas penelitian tesis saya berjudul Batavia's Genootschap dan produksi pengetahuan kolonialnya di masa pemerintahan Inggris di Jawa pada 1811 hingga 1816. Kita akan mulai dari bab pertama dulu. Nah, sejarah institusi sains kolonial di Indonesia secara tidak terpisah dari unsur-unsur kolonial dalam produksi, sirkulasi, dan pengetahuannya masih jarang ditulis. Ada Andrew Goss meneliti tentang para saintis yang bekerja untuk pemerintah dari sejak zaman kolonial Belanda ya, tetapi tidak banyak membahas peran Batavia's Genootschap, khususnya di periode Raffles. Ada juga Hans Groth menulis tentang sejarah Batavia's Genootschap dari 1778 hingga 1867, tetapi tidak menyoroti produk pengetahuan secara kritis sebagai pengetahuan yang menyokong kolonialisme dan imperialisme. Maka di sini, studi ini berkenaan dengan keterkaitan antara institusi ilmu pengetahuan, dalam hal ini Batavia's Genootschap, dan negara kolonial, serta sorotan terhadap produksi pengetahuannya dalam kaitannya dengan imperialisme. Penelitian ini menyoroti Batavia's Genootschap dan produk pengetahuannya di periode pemerintah Inggris di Jawa pada 1811 hingga 1816. Penelitian ini penting mengingat corak khas yang ditunjukkan oleh penguasa kolonial Inggris dalam menghidupkan institusi saintifik dan memproduksi pengetahuan kolonial. Dengan moto Tot Nut van het Gemeen for the public benefit, Batavia's Genootschap menunjukkan semangat keterbukaan akses publik terhadap pengetahuan dan manfaatnya sebagai bagian dari semangat pencerahan. Tetapi pengamatan terhadap produksi, sirkulasi dan pengetahuan yang dipublikasikan olehnya dapat menunjukkan aspek instrumental dan keberpihakan pada kepentingan kolonial dan dalam diseminasi pengetahuan saintifik oleh institusi ini. Nah, masalah penelitian yang diangkat di sini adalah sebagai institusi ilmu pengetahuan, Batavia's Genootschap tidak bisa dilepaskan dari konteks kolonialnya. Maka, Batavia's Genootschap dan pengetahuan yang dihasilkan di periode pemerintahan Inggris di Jawa, serta keterkaitannya dengan kolonialisme dan imperialisme menjadi isu utama yang diangkat dalam tesis ini. Maka pertanyaan pertama yang akan diangkat di sini, yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah, mengapa Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles bersedia untuk menghidupkan dan mendukung Batavia's Genootschap dan terlibat di dalamnya, dengan menjadi presidennya hingga 1816. Yang kedua, apa perubahan yang terjadi pada Batavia's Genootschap selama di bawah kepemimpinan Raffles? Yang ketiga, bagaimana produksi pengetahuan di periode ini menyokong atau menunjukkan atau mengekspresikan pengetahuan yang bernilai dalam kaitannya dengan kolonialisme dan imperialisme. Maka ruang lingkup dari penelitian ini, yang pertama adalah ruang lingkup institusional, ya. Ini akan meneliti institusi, yaitu Batavia's Genootschap, Van Kunsten and Wetenschappen. Kemudian lingkup temporalnya adalah periode Inggris, ya, pada 1811 hingga 1812. Meskipun nanti Raffles itu menjadi presidennya dari tahun 1812 sampai 1816. Kerangka konseptualnya, nah ini berangkat dari Batavia's Genootschap di bawah kepemimpinan Raffles sebagai sebuah institusi saintifik kolonial. Maka sejarah institusional di sini digunakan ya, terutama yang ditawarkan oleh Sally Gregory Costello dalam artikelnya di jurnal Osiris Institutional History. Maka di sini yang akan disoroti adalah pertama konstitusinya atau peraturannya. Kalau dalam bahasa sekarang itu anggaran dasarnya. Yang kedua struktur organisasi, kemudian kegiatan dan keanggotaan.
kemudian relasi dengan penguasa, publikasi dan sirkulasinya, atau sirkulasi pengetahuan yang dipublikasikan tersebut. Nah, kemudian pengetahuan yang dihasilkan oleh Batavia's Genootschap di periode ini akan didekati dengan sejarah pengetahuan, meliputi identifikasi posisi ilmuwan dan institusi saintifik sebagai narator dalam teks saintifiknya, serta dalam relasinya dengan institusi kolonial beserta kepentingannya. Nah, ini juga merupakan bagian dari sejarah institusional di atas ya. Hanya saja dia menyoroti secara terfokus kepada pengetahuan yang diproduksi oleh institusi ini. Nah, yang pertama, konsep yang digunakan di sini saya meminjam dari Philip B. Wagoner yang mengartikan colonial knowledge sebagai forms and bodies of knowledge that enabled European colonizers to achieve domination over their colonized subjects around the globe. Jadi di sini makna colonial knowledge itu tidak sama dengan makna colonial science yang diungkapkan oleh George Basala ya dalam artikelnya The Spread of Western Science. Nah, di sini yang disoroti adalah pengetahuan bukan hanya dilahirkan di koloni, bukan hanya diproduksi di koloni, tetapi pengetahuan yang menyokong European colonizers ya untuk mencapai tahap dominasi terhadap colonial subjeknya. Kemudian di sini juga ada konsep Orientalism ya yang diungkapkan oleh Said yang dimaknai sebagai diskursus yang mengandung kuasa ya, yang diproduksi dan terus direproduksi oleh komunitas atau masyarakat yang menganggap dirinya sebagai barat tertentang masyarakat timur yang dianggap sebagai lian. Nah, nanti salah satu bawaan dari diskursus ini adalah diciptakan justifikasi untuk menguasai atau menjadi pembimbing pengarah ya dalam misi memperadabkan. Maka analisis dilakukan terhadap artikel-artikel yang diterbitkan oleh Batavia's Genootschap ya dalam FWG volume 7 1814 dan volume 8 1816 yang terbagi ke dalam dua bagian. Ada pengetahuan tentang alam jajahan, ada juga pengetahuan tentang manusia dan masyarakat jajahan beserta jejak-jejak kepurbakalaannya. Nah, ini diantara buku-buku yang menjadi pemberi informasi awal tentang keterkaitan antara ilmu pengetahuan, ya, produksi ilmu pengetahuan dengan kepentingan kolonial. Ya, buku-buku ini cukup menjadi awal mula ya. Untuk yang Hans Groth ini Van Batavia naar Freden ini bisa menjadi informasi awal berkenaan dengan aspek institusional dari Batavia's Genootschap pada periode Raffles. Kemudian buku-buku yang lainnya itu memperlihatkan keterkaitan antara ekspansi imperial dengan atau kolonialisme dan perkembangan ilmu pengetahuan Eropa. Nah, metode yang digunakan di sini sebagai sejarah penelitian, tentunya metode yang digunakan adalah metode sejarah ya, meliputi pengumpulan sumber, verifikasi, ya, interpretasi, dan sampai historiografi. Dan sumber-sumber yang digunakan di sini, ya, yang utama adalah ini ya, Transactions atau FBG volume 7, volume 8, kemudian surat kabar Java Government Gazette, kemudian buku yang diterbitkan oleh pemerintah Inggris ya, yang mengumumkan tentang proklamasi, regulasi, dan iklan-iklan ya, perintah-perintah. Kemudian ada juga The Java Hafir Almanac and Directory for 1815 ya. Nah, ini juga sama ya. Itu di sini dia menyediakan informasi tentang struktur keorganisasian pada 1815 ya. Nah, itu bab pertama. Bab kedua ini tentang pencerahan Hindia. Kita akan sedikit singgung tentang kelahiran Batavia's Genootschap, Der Kunsten en Wetenschappen. Singkat saja di sini. Nah, ini sebagai sebuah institusi saintifik, Batavia's Genootschap ini kalau dilacak ya, tradisinya itu mengikuti tradisi Eropa dari mulai periode Renaissance ya sampai pencerahan. Nah, institusi-institusi saintifik ini ya di awal early modern ya, itu banyak di Italia, di kawasan Italia ya, Accademia
dei Segreti, Accademia dei Lincei, Accademia del Cimento, kemudian ke Eropa Utara dan Barat, Accademia Naturae Curiosorum, Royal Society, dan Academie des Sciences. Nah, sampai nanti di abad 18 itu di Belanda muncul ya banyak perhimpunan terpelajar. Nah, dan salah satu yang memiliki reputasi internasional adalah Hollands Maatschappij der Wetenschappen. Nah, perhimpunan HMW inilah yang nantinya membidani lahirnya Batavia's Genootschap der Kunsten en Wetenschappen. Sebetulnya anggotanya yang menjadi pejabat di VOC di Batavia yang nantinya akan melahirkan Batavia's Genootschap pada 1778. Nah, ini yang disebut dengan koneksi Haarlem di sini ya. Nah, koneksi Haarlem ini berhadapan dengan kebudayaan Indo. Nah, kalau kita berbicara kebudayaan Indo, maka di sini koneksi Haarlem ini berkenaan dengan pengaruh pencerahan. Pengaruh pencerahan ini berhadapan dengan kebudayaan Indo. Dan orang-orang yang mendirikan Batavia's Genootschap ya, yaitu de Klerk dan Radermacher ini adalah orang-orang yang terpengaruh ide pencerahan. Dia harus berhadapan dengan kebudayaan Indo yang telah matang di sini. Ya, yang memiliki cara hidup yang telah berbeda ya dengan yang dikembangkan di Belanda. Mereka memiliki visi untuk hidup di Hindia, ya, memiliki kekayaan yang banyak dan sebagainya ya, berorientasi kepada kekayaan dan kemewahan. Sedangkan pengaruh pencerahan Eropa itu percaya kepada kekuatan pengetahuan ya, termasuk dalam mewujudkan kemakmuran koloni. Nah, Gubernur Jenderal de Klerk ini ketika baru diangkat dia berkorespondensi dengan Van der Aa, sekretaris HMW ya, tentang rencananya mendirikan cabang HMW di Batavia. Tetapi pada akhirnya yang terwujud adalah suatu institusi pengetahuan yang mandiri yang bukan merupakan cabang HMW, yaitu Batavia's Genootschap. Dan Radermacher di sini adalah salah seorang pendirinya ya. Nah, kemudian pengaruh kebudayaan Indo ini terlihat nanti dalam Paternase Company ya. Jadi meskipun Batavia's Genootschap adalah institusi yang merupakan produk pencerahan yang dibawa ke Hindia ya, ke Batavia, tetapi bagaimana dia terwujud dan berhasil untuk hadir di Batavia, didukung dan disetujui, itu ada unsur pengaruh kebudayaan Indo juga, yaitu family connection ya. Di sini Radermacher memang berasal dari keluarga terkemuka ya di Belanda. Dia ayahnya itu adalah seorang bendahara Pangeran William ya keempat. Ini dari keluarga Oranye ya, salah satu kekuatan politik besar di Belanda ya, partai Oranye kalau tidak salah. Kemudian pamannya dia adalah direktur VOC ya. Tetapi latar belakang yang kuat ini sebelum de Klerk menjadi gubernur jenderal itu belum berhasil membuatnya mampu untuk mewujudkan Batavia's Genootschap ini, pendirian Batavia's Genootschap. Mengapa? Ya tadi ya, gubernur jenderalnya belum orang yang punya komitmen dengan pencerahan tadi ya. Nah, ketika de Klerk ini hadir, dia terpengaruh ide pencerahan dan ada juga faktor lain ya. Di sini de Klerk itu menikah dengan jandanya Hugo Freisel ya, dari keluarga besar di koloni ya, namanya Sophia Westphal, dan anaknya bernama Margaretha Sophia. Nah, keduanya menikah. Nantinya Radermacher ini menikah dengan Margaretha Sophia ini. Maka terwujudlah koneksi menantu tiri dengan mertua tiri. Dan koneksi ini menurut Zuidervaart dan Van Gent, ini salah seorang penulis ya, sejarawan sains di Belanda, itu berhasil memberikan pengaruh terhadap disetujuinya pendirian Batavia's Genootschap. Nah, itu tentang Batavia's Genootschap di masa pendiriannya. Berikutnya adalah, nah ini institusi sains dan ekspansi Imperial Inggris, Batavia's Genootschap di masa Raffles. Di sini akan dipercepat saja. Nah, pengalaman dan pengaruh Inggris ini
Ini ya, jadi Royal Society, British Museum, Asiatic Society, Asian Museum, itu semuanya adalah institusi-institusi yang memberikan pengaruh ya terhadap perkembangan imperialisme Inggris bersama dengan perkembangan pengetahuannya. Nah, di institusi-institusi ini menjadi bagian dari tradisi Inggris dalam produksi pengetahuan yang beriringan dengan ekspansi imperial. Nah, di masa kepemimpinan Raffles ini terpengaruh oleh Asiatic Society ya. Dia kemungkinan membaca publikasi dari Asiatic Society sehingga dia akhirnya memutuskan untuk melakukan reorganisasi ya dan menetapkan konstitusi baru. Nah, ini konstitusinya. Ini ada 16 pasal ya. 16 pasal. Kemudian konstitusi terbaru ini yang sebelumnya itu tidak ada di arsip ya. Jadi sehingga kita tidak bisa mengetahui konstitusi yang pada masa awal ya, dekade pertama abad ke-18 ya. Tetapi kita masih bisa melihat konstitusi pada awal pendiriannya ya, di Verhandelingen. Volume pertama itu ada konstitusinya di sana. Di masa-masa awal. Nah, struktur kepengurusannya di masa Raffles itu menyerupai struktur dari Asiatic Society ya. Ada presiden, wakil presiden, sekretaris. Nah, di sini ada sekretaris yang berbahasa Inggris dan berbahasa Belanda ya. Supaya nanti terbangun koneksi di situ ya antara dua unsur masyarakat ini. Kemudian ada juga Committee of Papers ya, Committee of Museum dan pustakawan ya. Nah, kemudian kita masuk ke produksi pengetahuan kolonial Batavia's Genootschap di masa Raffles. Nah, di sini pertama saya akan membahas Raffles ini sendiri ya sebagai strateg Van het Genootschap. Dia sebagai arsitek reorganisasi atau reformasi Batavia's Genootschap di masanya sejak dia menjadi presidennya. Nah, ketika kita mengamati falsafah politiknya, kita akan melihat bahwa dia adalah seorang imperialis ya. Dia memiliki ambisi ingin memperluas kekuasaan Inggris yang tadinya sebatas di India itu meluas sampai ke kepulauan Indonesia. Sampai menguasai kepulauan-kepulauan Indonesia. Nah, dan meskipun dia itu adalah seorang petugas AIC ya, karyawan AIC yang ditugaskan untuk memimpin Jawa oleh Minto, tetapi dia memiliki ambisi imperialis ini ya. AIC kan tujuannya hanya untuk menghasilkan keuntungan ya, tetapi di sini dia punya ambisi yang melampaui posisi dia sebagai karyawan AIC. Nah, dia juga adalah seorang enlightened despot ya. Dia terpengaruh oleh ide-ide pencerahan. Nah, nanti dia akan kita temukan ya di pembahasannya di tesis saya bagaimana dia terpengaruh ide-ide seperti ini ya. Nah, yang terwujud dari dia adalah pertama keyakinan pada sains ya, menyadari kekuatan potensial dari pengetahuan empirik. Kemudian ide tentang kemajuan, menganut dan memproduksi pandangan Eurosentris tentang tingkatan peradaban manusia dari barbar ke beradab. Dan bahwa bangsa Eropa, khususnya Inggris terutama ya, memiliki peran untuk memperadabkan bangsa-bangsa lain. Nah, ini adalah hasil dari produk pengetahuan Raffles selama berada di Jawa ya, menguasai Jawa. Dia menciptakan sebuah peta yang sangat-sangat akurat di zamannya ya, mirip dengan peta dari satelit. Dan di situ kaya akan data ya. Datanya sangat kaya sekali ya. Ada populasi, ada data mineralogi, kemudian sungai-sungai, gunung-gunung dan sebagainya. Ya, termasuk candi-candi. Nah, ini dibuat oleh John Walker dan dimuat dalam History of Java Raffles. Kemudian analisis pengetahuan BG pada publikasinya ya. Yang pertama adalah Natural History, pengetahuan alam. Nah, di sini sumbangan utamanya adalah dari Thomas Horsfield. Bahkan Horsfield inilah yang menjadi penyumbang terbesar dari Verhandelingen atau FBG di periode ini.
Nah, dia banyak menulis yang pertama laporan eksperimen ya. Nah, ini banyak sekali ya. Scheikundige Onleding van en Vulkaanszaan en IJzererts dan Beknop de Beschrijving van het Genome Asiaticum dan sebagainya. Ada juga catatan kamus kecil tanaman medis ya, a short account of the medical plants of Java. Kemudian laporan perjalanan survei juga ada beberapa tulisannya ya. Nah, ini penggalian datanya yang luar biasa yang dilakukan oleh Horsfield ini. Dia banyak berkelana ya ke berbagai tempat di Jawa sejak dekade pertama abad ke-19. Dan data-data yang didapatkan itu sebagiannya terwujud dalam tulisan-tulisannya ini. Nah, yang kedua adalah pengetahuan tentang native history and antiquities ya. Ini jenis ini pengetahuan tentang masyarakat jajahan dan kepurbakalaannya. Nah, antara lain terlihat dalam diskursus Larvos dalam 2 volume tersebut. Ya, ini 2 diskursus di bagian awal Verhandelingen volume 7 dan volume 8. Kemudian yang muncul adalah pandangan Eurocentris Raffles tentang tingkat peradaban ya, yang sudah saya tulis dalam tesis itu ya. Nah, yang ini digunakan untuk justifikasi ekspansi imperial ke seluruh kepulauan dengan misi memperadabkan. Nah, kemudian juga diungkapkan teori puncak kejayaan peradaban Jawa yang telah berlalu ya. Jawa di masa lalu sebelum Islam. Nah, Java had attained a far higher degree of civilization than any other nation in the Southern Hemisphere. Raffles dalam PG volume 8. Nah, di sini digunakan ya sebagai bagian dari justifikasi ekspansi imperial ya, penguasaan terhadap Jawa. Kenapa? Nah, naratif mengembalikan Jawa ke masa kejayaannya sebagai upaya membangun oposisi secara kultural dengan Jawa di masanya. Sehingga dengan misi mengembalikan Jawa ke masa kejayaannya, dia bisa mengambil inisiatif ya untuk memimpin ya Jawa untuk kembali ke masa tersebut. Berarti kan dia menciptakan sebuah oposisi secara kultural ya dengan Jawa di masanya. Nah, ini salah satu dari yang digunakan untuk membangun itu adalah dipublikasikannya separuh catatan Colin Mackenzie tentang penemuan Brambana ya, Candi Brambana. Nah, dari pembahasan tersebut maka kita akan menyimpulkan bahwa yang pertama, mengapa Raffles merevitalisasi Batavia Landscape? Pertama, Raffles termasuk orang yang terpengaruh dengan ide pencerahan ya, antara lain dalam keyakinannya pada pengetahuan empirik, serta pembacaannya terhadap pengalaman Asiatic Society di Calcutta, Benggala, serta studi-studi ketimurannya. Dia bukan hanya percaya pada sains, tapi juga pada potensi kemanfaatan dari sains, useful knowledge ya. Kemudian saat memimpin Jawa, ia menyadari kebutuhannya terhadap pengetahuan yang terpercaya tentang realitas jajahan yang ia kuasai, yang digunakan sebagai instrumen penaklukan dan pengendalian, instrumen kontrol. Pertanyaan kedua adalah apa yang berubah pada Batavia Landscape di masa ini? Maka yang berubah adalah konstitusi baru, struktur kepengurusan baru, ya, relasi yang makin dekat dengan penguasa kolonial, masuknya orang-orang Inggris sebagai anggota, gedung baru di Weltevreden, fokus perhatian baru dalam penyelidikannya Jawa dan pulau yang dikuasai Inggris. Kemudian bagaimana pengetahuan BG menunjukkan kemanfaatan bagi kolonialisme dan mengandung tendensi imperialisme. Pertama, ilmu pengetahuan alam jajahan itu bermanfaat dari sisi bioprospecting, yaitu searching for substances that are produced by living organism and may be of medicinal or commercial value. Jadi mencari produk-produk sebetulnya bukan hanya living organism ya, tapi juga nanti mineral. Kemudian ilmu pengetahuan manusia dan sejarah keperbukaan masyarakat jajahan ini sebagai membangun wacana ya untuk menjustifikasi perlunya supremasi politik tertinggi pada bangsa Eropa di Asia Tenggara dengan misi memperadabkan dengan berbasis pada satu, pandangan eurosentris tentang tingkat peradaban dan dua, teori puncak kejayaan Jawa di masa lalu. Demikian pembahasan tesis ini. Demikianlah presentasi penelitian tesis saya. Terima kasih atas pelajaran dan dukungan selama menempuh studi di prodi ini. Semoga sumbangan penelitian ini dapat memperkaya khazanah pengetahuan sejarah, khususnya sejarah institusi dan produksi pengetahuan kolonial. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.